Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, I'd like to introduce myself. My name is Swarti Soleha. You can call me Mrs. Swarti. You will study English with me. How's life with you? I hope you will be fine. Today we are going to discuss about asking and giving direction and expressing intention. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menanyakan dan memberi arah dan ungkapan tentang harapan dan niat. Are you ready? If you are ready, we will start the lesson now. Check it out. We are talking about asking and giving directions and expressing intention. Kita akan membahas tentang menanyakan dan memberi arah dan ungkapan harapan atau niat. Asking and giving direction, menanyakan dan memberi arah. Definition: the phrase used to ask for directions. Here are some vocabularies that's very useful in asking and giving directions. Asking and giving direction adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberi arah, dan di sini kita akan belajar beberapa kosakata yang sangat berguna yang akan kita gunakan dalam bertanya dan memberi petunjuk atau arah. Beberapa kosakata yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah. The first one is go straight, jalan terus. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Cross the junction, seberangi persimpangan. Street, road, jalan. Intersection, persimpangan. T-junction, pertigaan. And roundabout atau circle adalah bundaran. Some expression that we use to ask about directions. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang arah. Contohnya, excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Di sini ada kata excuse me. Excuse me adalah ekspresi sopan ketika kita akan mulai percakapan dengan orang lain. Apalagi ini kasusnya kita meminta petunjuk arah dengan orang lain yang mungkin belum kita kenal. Untuk itu kita bisa memulai dengan kata excuse me. Oke, udah paham tentang excuse me? Berikutnya di situ ada kata could. Could bisa diartikan can yang artinya bisakah atau dapatkah. Jadi bisa diartikan, permisi, bisakah kamu memberitahuku kemana arah kantor pos terdekat? Berikutnya, could you show me the way to the police station? Bisakah kamu menunjukkan jalan ke kantor polisi? Oke, next, selanjutnya, where is the nearest supermarket? Di manakah supermarket terdekat? Oke, and the next, how can I get to bla 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 bla? Bagaimana saya bisa sampai ke bla 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 atau titik-titik di sini bisa dimasukkan alamat atau tempat yang ingin dituju. Jadi, for example, contohnya misalnya how can I get to bus station? Contohnya seperti itu. Jadi sekali lagi titik-titik itu nanti bisa diisi dengan alamat atau tempat yang kalian tuju. Okay? Do you understand? Giving directions atau memberi arah, di sini nanti ada dua, positive responses dan negative responses. Positive responses maksudnya adalah jika orang yang kita tanya tentang arah mengetahui arah tersebut dan menjelaskan bagaimana untuk bisa sampai ke tempat yang kita tuju. For example, certainly, follow the street until you get to the intersection. The school is at the end of block. Tentu, ikuti jalan ini sampai kamu tiba di persimpangan, sekolah ada di ujung blok. Next, walk along the street, turn left. Berjalan di sepanjang jalan ini, belok kiri. Oke, berikutnya, it's next to the gas station. Itu di sebelah pompa bensin.
Selanjutnya, negative responses. Maksudnya adalah jika orang yang kita tanya tidak tahu tentang arah yang kita tuju. For example, "No, I'm sorry, I don't know either." Tidak, saya minta maaf, saya juga tidak tahu. Okay, next. "No, I'm sorry, I'm newcomer here." Tidak, saya minta maaf, saya pendatang baru di sini. Contoh dialog, nanti kita bisa practice the dialogue together. Okay, listen to me carefully. "Excuse me, can you tell me the way to the bank?" "Yes, sure. Turn left at the end of the street." "At the traffic light?" "Yes. Then go as far as the roundabout." "And at the roundabout?" "Turn right at the roundabout into the road." "Okay, right at the roundabout." "Go down the road. The bank's on the left." "Thank you. Goodbye." Expressing intentions. Definition is an expression of hope or intention, which means expressing something you want to do or plan. Maksudnya adalah ungkapan intention merupakan ungkapan mengenai harapan atau niat yang berarti mengungkapkan sesuatu yang ingin kamu lakukan dan rencanakan. Examples of expressing intention, contoh-contoh ungkapan harapan atau niat yang akan kita gunakan nanti ada will dan going to, yang keduanya artinya sama-sama akan. For example, "I'm going to open a restaurant." Saya akan membuka sebuah restoran. Okay, next. "I will answer the phone." Saya akan menjawab telepon. Okay, next. "Danang will not come to the party tonight." Danang tidak akan datang ke pesta malam ini. Pattern of expressing intention, pola ungkapan niat. Kita menggunakan will artinya akan, digunakan pada saat berbicara. Polanya, untuk positif, subjek bisa he, she, it, they, we, I, you, plus will, plus verb 1. Untuk negatif, subjek bisa he, she, it, they, we, I, you, plus will, not, bisa disikat dengan won't plus verb 1. Dan untuk pertanyaan atau interrogative, will plus subjek bisa he, she, it, they, I, you plus verb 1. For example, contohnya, "I will answer the phone." Untuk negatif, "I will not" atau "I won't answer the phone." Dan untuk interrogatif atau pertanyaan, will you answer the phone? Pattern of expressing intention. Pola selanjutnya menggunakan going to atau disingkat gonna. Gonna bisa digunakan untuk situasi informal atau tidak resmi. Kita akan menggunakan going to ketika akan melakukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Polanya untuk positif, subjek bisa he, she, it, they, we, I, you plus to be bisa am, is, are, going to plus verb 1. Untuk negatif, subjek bisa he, she, it, they, we, I, you plus to be am, is, are, not, going to plus verb 1. Untuk pertanyaan atau interrogative, to be am, is, are plus subject plus going to plus verb 1. For example, contohnya positif, I'm going to go to the Bali Island. Negatif, I'm not going to go to the Bali Island. Untuk pertanyaan atau interrogative, are you going to go to the Bali Island? Oke, selanjutnya assignment. Jadi silahkan mengerjakan tugas yang saya berikan.
Okay, the last I will say thank you. After you study this material, don't be shy to practice them. Thank you for watching. See you for the next session. Bye.